Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Hari ini kita sedikit perkenalan dulu dengan mata kuliahnya, yaitu Open Source System ya. Nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing di e-learningnya. Di sini saya sudah importkan materi-materinya ya, materi-materinya untuk semuanya termasuk dengan praktikum, tapi berbeda dengan mata kuliah lainnya. Praktikum kita akan mulai minggu depan ya, agar tidak terlalu mepet dengan Idul Fitri. Jadi di sini ya, di pertemuan pertama saya sudah siapkan link materinya, grup telegramnya ya. Nanti kalian tinggal join saja di sini. Kemudian nanti ada kontrak penilaian mata kuliah. Di sini mahasiswa cukup mengisi atau polling nilai mana yang sesuai dengan keinginannya ya. Jadi untuk ini dulu. Kemudian kita akan sedikit pengantar dengan mata kuliahnya Open Source System ya. Jadi kita berkenalan dulu. Nama saya Aladin Maulana Hirzan. Ini kontak saya yang bisa dihubungi maupun di grup juga sudah saya berikan grupnya, jadi bisa mengontak langsung dengan saya. Dan saya bisa ditemui di Gedung M lantai 1 ruang dosen ya. Jika membutuhkan saya atau ada sesuatu bisa kontak, atau kalau ada yang urgent bisa ke ruang dosen. Nah, saya biasanya ada di bidang jaringan Linux ya, dan lain-lain ya, tidak perlu saya jelaskan ya. Kemudian untuk permasalahan kontrak penilaian ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, ini adalah preset normalnya atau defaultnya, atau andaikan mahasiswa ada yang ingin dirubah nilainya bisa merujuk ke sini ya, silakan diisi, nanti akan merefleksikan di sini nantinya. Cuma saat ini linknya belum saya edit, belum saya ubah ya, karena harus saya isi dulu sesuai dengan mahasiswanya. Jadi nanti kalian tinggal mengisi di sini, nanti akan saya settingkan di sininya ya. Nanti akan merefleksikan di situ. Nah, segala ini tidak ada ya, karena ini berlaku untuk yang offline dulu ya. Tapi sekarang kita masuknya ke e-learning yang sudah disiapkan oleh universitas. Nah, mari kita berkenalan sedikit dengan teknologi open source. Teknologi open source ini sebenarnya adalah sebuah proyek yang dimana sebuah aplikasi maupun perangkat keras didesain untuk bebas diakses, bebas dikontribusikan, bebas didistribusikan oleh semua orang, agar demi harapannya adalah bisa memberikan kemudahan akses maupun modifikasi ataupun perbaikan aplikasi secara bebas dan mudah tanpa membebani biaya ya. Karena biasanya kalau kita bilang secara aplikasi, pasti kita bilangnya adalah biaya aplikasi. Nah, apa sih yang membedakan antara open source dan closed source ya? Kalau kita bilang open source adalah sebuah produk yang dia punya izin, dia punya hak, tapi dia bisa diakses, bisa di-download, bisa dimodifikasi sebebas-bebasnya, namun sesuai dengan lisensi yang diterapkan. Nah, lisensi ini nantinya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk lebih memahami sebatas mana sih kita boleh memodifikasi sebuah aplikasi atau yang lainnya ya. Kalau kita bicara open source ya, memang dia sebuah model yang dia free. Free bukan hanya berarti dia gratis, tapi kita di sini membicarakan soal kebebasan berekspresi, memodifikasi, mendistribusikan aplikasi. Ini yang dirujuk dengan freedom. Ya, berbeda dengan yang close. Ya. Untuk contoh paling mudah adalah Linux di sini ya. Linux ini adalah sebuah kernel ya, yang isinya adalah driver yang dia dibuat oleh Linus Torvalds dengan lisensi free
open source yang dimana kalian bisa edit, kalian bisa modifikasi, kalian bisa improvisasi, dan kode-kodenya ini bisa diakses melalui GitHub. Ya, sudah banyak lebih dari 10.000 kontributor untuk Linux di seluruh dunia. Untuk contoh-contoh lainnya ada LibreOffice ya, kemudian ada GIMP. GIMP itu alternatifnya Photoshop. Kalau kalian pingin punya editing foto, bisa pakai GIMP ini. Dia free. Kemudian closed source, sesuai dengan namanya, dia tertutup, kodenya tertutup, tidak semua orang bisa download bebas, tidak semua orang bisa punya aksesnya ya. Kita sudah kenal closed source ini dengan berkaitan dengan Windows. Nah, kenapa kita bilang closed source? Karena pemiliknya dia menutupi, dia tidak boleh diakses siapapun kecuali orang-orang yang berkaitan dengan pemrogramannya, developernya. Jadi kalau kamu bukan developer, kamu tidak boleh mengakses kodenya. Nah, kalau kamu ketahuan mengakses ini, bisa terkena masalah hukum. Itulah yang berbeda dari closed source. Nah, closed source ini memang dia dilindungi oleh undang-undang baik lokal hingga internasional. Jadi harus diperhatikan demi menjaga ya softwarenya. Nah, contoh paling mudah adalah Windows, karena kita selalu pakai ya, entah buat ngetik, buat ngegame ya, semua kita selalu pakai di sini. Kemudian kita punya Photoshop, Premiere, AutoCAD, itu adalah jenis paling mudah dari aplikasi yang dia termasuk dari closed source. Ya. Jadi memang dia kita harus bayar. Kalau kita bayar, kita cuma bisa makai dari aplikasi ini. Kita bayar cuma buat makai. Kalau kita pingin tahu kodenya, kita harus jadi bagian dari mereka. Kita harus yang namanya menjadi developer dari Windows. Namanya adalah R&D, ya, Research and Development. Kalau kamu bisa tergabung menjadi R&D dari Microsoft, kamu bisa melihat kode dari pembangunan Windows. Nah, di dalam dunia open source ada yang harus diperhatikan. Ada yang namanya open versus free and open. Nanti dia akan berkaitan dengan paradigma yang dipunyai oleh open source. Perangkat lunak yang sifatnya free bukan berarti dia bebas sepenuhnya. Ya, pasti ada dia limitasi di bagian tertentu yang dia tidak bisa diakses oleh aplikasi ya. Misalnya tidak boleh didistribusikan, tidak boleh dimodifikasi, itu yang menjadi permasalahan dari free. Tetapi limitasi ini ya tergantung dari lisensi yang digunakan. Ya, kalau kamu pakai lisensi yang ketat, maka otomatis softwarenya juga jadi ketat. Kalau kita pakai lisensi yang dia bebas, ya maka dia akan menjadi bebas. Tergantung dari jenis yang digunakan lisensinya. Ya, contohnya adalah Mozilla, Firefox, Ubuntu, LibreOffice. Masing-masing dari software ini dia pakai lisensi yang berbeda. Mozilla dia memakai lisensinya Mozilla sendiri, Ubuntu dia pakai lisensinya mereka sendiri ya, biasanya GPL, LibreOffice ya pakainya GPL. Ya, jadi open source itu banyak sekali lisensi yang bisa dipakai, tergantung dari gimana nanti kita kondisinya. Ya, contoh paling mudah adalah GPL. GNU GPL itu yang paling sering digunakan di dunia open source. Nanti sekarang sudah sampai versi 3 ya. Kemudian ada lisensi MIT, lisensi BSD ya. Yang dua terakhir ini dia punya kelanggangan yang lebih longgar ya. Kemudian untuk lisensi open source yang jelas kita bayar dan kita harus menyetujui dengan yang namanya Term of Agreement atau TOA ya. Atau kita sering baca dengan EULA ya, End User License Agreement. Itu yang menjadi indikasi dari itu ya. Jadi memang kalau kita membicarakan sebuah open source ya, itu kita nggak bisa yang simple ya. Kita pengen sesuatu yang dia bisa diakses oleh semua orang. Nah, kembali dari materi dari e-learningnya tadi ya,
Di mata kuliah ini kita akan membahas soal sistem operasi open source, software open source, gimana sih kita bikin aplikasi yang dia sifatnya open source ya. Kemudian organisasinya bagaimana ya. Karena kita pengen tahu open source itu elemennya apakah sama dengan yang ada di Microsoft ya. Tapi apakah dia berbeda atau enggak, kemudian gimana perangkat lunaknya. Ya, yang ini agak berbeda dengan yang ini. Kemudian ada open standard ya. Ini adalah sebuah standarisasi dari software-software yang dibuat, nanti kita ujian ya. Kemudian lisensi. Nah, lisensi ini kita bagi menjadi dua pembahasan karena bagian pertama dia membahas yang standar ya, GPL sini. Nanti di sini kita ambil yang lebih longgar. Kemudian ada keamanan dari open source ya, karena kita tahu kodenya itu bisa dilihat. Nah, keamanan ini bagaimana? Nah, itu yang menjadi tantangan atau masalah dari proyek yang kita buat. Nah, yang paling penting adalah bisnisnya gimana. Gimana sih kita bisa jualan dengan software yang dia sifatnya free, softwarenya aja bisa download. Nah, keuntungannya dari mana? Nanti yang kita akan bahas di sini di pertemuan 12 ya. Kemudian ada komparasi hukum ITE terhadap ya kepemilikan lisensi. Kemudian ada open source di Indonesia, ceritanya bagaimana, apakah Indonesia ini sudah mendukung teknologi open source ya, sampai pertemuan 16. Kemudian nanti praktikumnya ya, nanti akan kita sedikit trimming karena ini berkelompok dan ya ada B1, B2, kemudian tanggalnya nanti akan saya rubah, tapi esensinya tidak masih sama. Nah, untuk praktikumnya nanti kita akan memakai Git ya. Git ini sebuah yang namanya software untuk kita melakukan repository. Jadi saya rekomendasikan bagi pengguna Windows bisa menginstal Git aplikasinya ya. Saya perlihatkan ya, bisa di github.com ya, nanti bisa download di sini aplikasinya. Di sini belum ada ya. Nanti kalian bisa cari sendiri ya, namanya aplikasinya apa. Karena memang untuk aplikasinya ini ya bisa berpengaruh ya. Tapi mau ya Git SCM ini ya, kalian bisa download di sini nanti aplikasinya. Nanti kita akan pakai di praktikum ya. Nah, praktikumnya sendiri kita akan mulai minggu depan, jadi tolong dipersiapkan ya. Nanti persiapkan, nanti akan saya catat nilainya ya, progresinya dan lain-lain semua ada di sini. Nah, lalu bagaimana sih bentuk dari Git itu ya? Saya coba ganti ini. Ini adalah interface dari terminal ya kalau Anda pakai Linux ya. Tapi kalau Anda pakai Windows, kalian akan pakai CMD. Nah, dalam praktikumnya nanti saya akan pakai yang namanya PowerShell, itu juga ada di Windows ya. Untuk ngecek apakah Git sudah diinstal, cukup ketikkan Git. Nah, ini sudah bisa diakses. Kalau keluar seperti ini, berarti komputer Anda sudah bisa mengakses Git. Nah, Git ini bisa diinstal di laptop apapun ya, mau kentang sekalipun dia bisa jalan ya. Karena ini ringan, cuma modal text line, CMD, command prompt, dia bisa jalan. Bahkan Git ini bisa berjalan di HP dengan syarat kalian sudah menginstal yang namanya terminal emulator ya, Termux ya. Nah, kalau sudah menginstal ini nanti bisa lebih mudah untuk praktikumnya ya. Jadi itu saja dari saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.